Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, semoga sehat selalu. Pada video kali ini ya, kita akan bahas di depan kita sudah ada alat saniter ya. Terus ada pipa ya. Apa yang mau disampaikan pada video kali ini? Pipa ya. Di sini ada pipa PPR, terus ada pipa PEX ya. Pipa PPR-nya ini untuk instalasi air dingin. Pipa PEX-nya untuk instalasi air panas. Nah teman-teman ya, di pipa ini ada diameter yang digunakan. Nah untuk informasi, sebelum menentukan diameter apakah itu 20 mili, 16 mili, atau bahasa yang lama setengah in misalnya, atau 3/4 in, atau sampai bahkan 1 in, apa yang harus dilihat teman-teman? Yang harus dilihat adalah alat saniter yang ada di depan kita ini ya. Alat saniter di sini ada WC dengan tangki, terus ada wastafel, terus ada WC dengan tangki ya. Artinya ya teman-teman, WC dengan tangki, wastafel, WC dengan tangki punya kebutuhan air bawaan. Kebutuhan air bawaan yang dinamakan adalah ya debit airnya. Jadi pipa ini ya, pipa PPR diameternya entah setengah in, entah 3/4, entah 1 in ya. Itu tugasnya adalah melayani alat saniter ini. Maka dari itu pada video kali ini kita akan menginformasikan kebutuhan air WC dengan tangki, wastafel, dan WC dengan tangki. Nah pada data standar ya teman-teman ya, ini untuk informasi untuk para plumber ya, para tukang plumbing, tukang pipa yang ada di Indonesia ya. Jadi WC, wastafel, shower bahkan ya, karena di video ini nggak ada shower ya, punya kebutuhan air bawaan. Berdasarkan standar yang ada, WC apapun mereknya ya, apapun mereknya. Karena kita berbicara standar ya, kita sampaikan berdasarkan standar WC dengan tangki ini punya kebutuhan air bawaan yaitu 0,1 liter per detik. Maka dari kebutuhan 0,1 liter per detik itulah akan diketahui diameter pipa yang akan digunakan. Ya. Setelah menentukan diameter pipa, nah di diameter pipa itu ada dimensi, ya. Ada dimensi dan ada jenis material pipa yang akan kita gunakan. Nah dalam hal ini instalasinya yang dicontohkan adalah pipa PPR dan pipa PEX ya. Nah untuk melengkapi informasi ini ya, saya akan tunjukkan sebuah data ya, kebutuhan air berdasarkan jenis alat saniternya. Yang tadi ya WC dengan tangki 0,1 liter per detik, wastafel juga punya debit yang sama dengan WC dengan tangki ya, juga sama nilainya 0,1 liter per detik juga. Nah ini kita lihat ya datanya ya, mudah-mudahan terbaca. Ya di sini ada alat saniter ya. Alat saniter di sini ada wastafel, ada bidet, ada WC dengan tangki, dan ada keran setengah ya. Ini punya kebutuhan air bawaan yaitu 0,1 liter per detik. Ini kita lihat ya, debit minimumnya ya. Nah debit yang dimaksud di sini adalah kebutuhan air WC ya, atau kebutuhan air alat saniter. Ini debit minimumnya 0,1 liter per detik. Nah kita beralih ke alat saniter lain ya. Ada sink, ada shower, ada mesin cuci ya, sampai mesin cuci piring ini punya kebutuhan air bawaan 0,2 liter per detik, atau minimum ya 0,15 liter per detik. Nah data ini ya, data ini sahabat plumbing ya, teman-teman plumber atau tukang pipa ya, data ini adalah data standar. Maka di dalam proses perencanaan ya, penentuan diameter pipa wajib diketahui data seperti tadi ya, data debit air, data kebutuhan air alat saniter. Nah misalnya ada penambahan alat saniter pada instalasi yang sudah ada, misalnya instalasi sudah ada, mau menambah
alat saniternya. Nah, harus dilihat apakah air ya, debit air yang dibutuhkan pada instalasi yang sudah ada itu cukup dengan alat saniter yang ada. Takutnya begitu ditambah lagi alat saniter yang baru, maka akan terjadi masalah atau airnya kurang. Maka dari itu penting pada video kali ini siapkan air ya, siapkan jumlah air, siapkan debit air berdasarkan kebutuhan masing-masing alat saniter yang akan digunakan pada instalasi kamar mandi teman-teman. Ini paling penting, data debit atau data kebutuhan air berdasarkan jenis alat plumbing atau alat saniter yang akan dipasang. Ini penting karena ini informasinya untuk menentukan diameter pipa. Kapan menggunakan pipa setengah inch misalnya, istilah lama ya, ngomongnya inci atau berbicaranya inci. Kapan menggunakan setengah inci, kapan menggunakan 3/4 inch, bahkan sampai 2 inch, bahkan sampai 6 inch misalnya. Nah, faktor pendukungnya adalah data kebutuhan air bawaan alat plumbing tadi. Itulah yang harus disiapkan oleh perencana ya, sebelum melakukan pemasangan atau sebelum menentukan diameter pipa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.